Halo subscriber MBA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia selalu. Rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, hari ini saya ditemani dengan rekan saya yang bernama Ki Kumbang ya. Ki Kumbang ini yang biasa menemani saya penelusuran di MBA Film ya. Oke, Ki Kumbang, hari ini kita akan memberikan sebuah edukasi ya. Jadi edukasi ini mengenai yang namanya hipnosis. Apa tuh hipnosis tuh? Jadi hipnosis kalau lebih dikenal sama orang-orang Indonesia itu hipnotis. Padahal kan sebenarnya hipnotis itu adalah pelakunya. Kalau saya jelaskan dulu ya teman-teman ya. Jadi hipnotis itu adalah pelakunya. Adalah misalnya saya yang akan menghipnotis, jadi saya bilangnya hipnotis. Sedangkan prosesnya itu hipnosis. Gitu. Hipnosis. Ya. Jadi teman-teman, ini basicnya, teorinya teman-teman juga harus tahu ya. Jadi kalau ada yang ngomong hipnosis, teman-teman nggak bingung. Jangan menganggap dia ngomongnya salah. Padahal memang yang benar itu. Jadi hipnosis. Hipnotis adalah saya pelakunya yang menghipnosis orang. Seperti itu ya. Nah, Ki Kumbang sudah pernah dihipnotis sebelumnya? Jujur belum pernah. Belum pernah ya? Jadi belum pernah. Saya cerita sedikit, ini saya akan melakukan suatu edukasi ya. Jadi ini ada teori dan prakteknya langsung ya. Yang jadi masalah adalah sebenarnya ya, dalam mengedukasi ini, saya kesulitan mencari subjeknya, atau orang yang akan dihipnotis atau suyatnya. Nah, rata-rata tadi kok Ki Kumbang sendiri rasakan kan? Jadi ada orang kita ajakin untuk bermain hipnosis. Sempat saya ngajak, coba ajak bicara untuk gabung gitu, kita buat edukasi mengenai hipnotis ya. Hipnotis ada takut. Iya, pada takut. Itu yang jadi masalah. Sebenarnya hipnosis atau hipnotis itu tidak menakutkan seperti itu, gitu loh. Hanya saja kalau kita tidak mengerti, kita akan berfeeling yang tidak atau punya apa ya dibilangnya? Curigaan lah sama orang. Karena berita yang beredar di pasaran seperti orang yang pernah dihipnotis di pasar, misalnya dirampok, diambil semua barang bendanya, tidak ingat apa-apa, bilangnya. Padahal menurut saya ini ya teman-teman, itu bukan proses hipnosis. Hipnosis itu tidak seperti itu. Jadi hipnosis itu harus ada persetujuan. Jadi misalkan saya ingin menghipnosis Ki Kumbang wajib ke saya mengizinkan. Misalnya Anda mau dihipnotis, ya saya mau. Dengan kata persetujuan dari dalam hati Anda, itu yang akan bisa berlangsung proses hipnosis gitu. Pada dasarnya orang yang menghipnotis atau seperti saya hipnotisnya itu hanya mengantar Anda ke alam bawah sadar Anda. Jadi saya hanya kurir ya, yang mengantarkan Anda ke alam bawah sadar Anda. Sedangkan alam bawah sadar itu milik Anda sendiri, bukan milik saya. Karena yang terhipnotis Anda, alam bawah sadar Anda. Seperti itu ya. Itu teorinya ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya hipnosis tidak akan berhasil tanpa ada persetujuan gitu. Jadi kalau yang di luaran itu yang pernah terjadi ditipu, diambil barang-barangnya, itu lebih seperti dijanji-janjikan. Biasanya contoh, maaf ya, biasanya orang-orang yang sudah tua. Misalnya ibu-ibu ke pasar bawa pakai emas, pakai kalung, mereka itu bisa menjanji-janjikan. Misalnya contoh ya, bertemu dengan saya tepok, misalnya, Bu, Ibu cantik amat. Mereka biasanya menghibur dulu, atau enggak mereka bikin keadaan seperti senang, bisa, atau keadaan sedih. Misalnya bertemu, Bu, saya minta tolong, ini nih anak saya sakit atau apa-apa. Jadi Anda seperti digali rasanya, emosionalnya dimainin, jadi iba. Cuman kadang yang jadi masalah lah, begitu dia pulang, dia berpikir, kalau saya cerita kayak gini, saya bisa dibodoh-bodohi suami saya, gitu loh. Mungkin saat itu dia hanya ada rasa iba, padahal dia saat itu tidak ingat kalau dia sedang dibodohi, gitu loh. Atau bisa juga nih ya teman-teman ya, dijanjikan yang muluk-muluk. Ibu, saya minjem dulu deh uang, misalnya 500.000. Ibu tunggu sini ya, nanti saya balik lagi, saya bawain 1 juta, saya ganti deh 700.000 misalnya. Nah, itu seperti kayak gitu ya. Jadi dipancing, dijanji-janjikan.
Cuman demi menutupinya, mereka bilangnya dihipnotis. Biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi hipnotis itu harus ada persetujuan. Oke, saya bisa ngomong begini apa? Kenapa? Karena saya bisa mempraktekkan hipnotis. Bukan berarti saya sombong. Hipnotis itu tidak ada yang bisa disombongkan. Karena hipnotis itu sebenarnya mudah. Gitu loh. Hanya saja kalau teman-teman belum mempelajarinya, itu akan jadi sulit. Karena Anda tidak mengenal dunia hipnotis seperti apa, alam bawah sadar seperti apa. Pada dasarnya, semua manusia itu bisa masuk ke alam bawah sadarnya. Ada tipe-tipe orang yang tidak bisa dihipnotis nih, Ki Kumbang. Contoh, orang-orang autis. Itu tidak bisa dihipnotis. Orang punya keterbelakangan mental atau cacat mental, itu tidak bisa dihipnotis. Maaf ya, idiot. Karena untuk dihipnotis, orang harus bisa fokus. Harus paham apa yang dikatakan oleh saya. Gitu loh. Jadi kalau orang itu tidak mengerti apa yang saya katakan, mustahil saya bisa membawa dia ke alam bawah sadarnya. Apa yang saya ngomongin aja, dia tidak paham. Ngerti. Bagaimana mungkin saya bisa menuntun dia ke alam bawah sadar? Oke ya, Ki Kumbang. Itu jadi hipnotis basicnya seperti itu. Gitu. Mungkin Ki Kumbang ada pertanyaan, silakan. Oke, saya ada satu pertanyaan sih. Yang membuat perbedaan, saya juga sering dengar nih, kayak gendam. Nah, hipnotis sama gendam itu gimana? Sebenarnya sama. Apakah beda apa sama? Sama. Jadi biasanya yang saya pelajari. Jadi kalau hipnotis itu kan verbal, omongan lewat kata-kata atau verbal. Gendam itu biasa menguasai teknik non-verbal. Nanti saya akan contohkan juga gimana cara gendam. Non-verbal ya teman-teman ya. Jadi tanpa menggunakan kata-kata. Seperti itu. Oh, jadi gendam itu juga termasuk masih dalam golongan hipnosis. Masih hipnosis. Bukan ilmu ya. Cuman kalau bisa saya bilang itu tingkatan yang lebih advance. Lebih dikembangkan oleh orang yang ahli hipnotis. Jadi gitu, sudah biasa bermain kayak gitu. Pemikirannya jadi dia punya suatu apa ya, kalau bisa dibilang advance tingkatan pemikiran, jadi dia bisa mengembangkan sendiri kayak gitu. Oke. Apalagi mungkin yang ingin ditanyakan? Terus jadi hipnotis ini harus dengan persetujuan yang mau dihipnotis nih. Betul. Kalau saya nggak mau, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Saya nolak gitu, nggak bakal bisa. Nggak akan bisa. Gitu. Tidak, makanya tadi saya bilang orang yang keterbelakangan mental itu juga tidak bisa. Sama orang yang nolak sebenarnya. Kalau dengan yang tadi yang lebih advance lagi, kalau mengenai yang gendam. Gendam juga sama. Gendam kalau saya nolak nggak bakal bisa juga, atau kita nggak ini. Kan tapi gimana itu? Tapi ya seperti yang saya bilang tadi, ibaratnya pakai teknik tepukan, kaget. Itu namanya rapid induction. Jadi itu seperti itu. Ada teknik-teknik tersendiri. Nanti saya jelaskan. Kalau saya ngomongin sekarang, nanti saya nggak bisa gendam Ki Kumbang. Jadi saya nggak mau buka dulu, tapi nanti saya buka. Ya, baik. Seperti itu. Oke? Yang nyaman ya. Ya, relax saja. Oke. Sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana hipnotis itu bekerja. Oke? Kita sudah bicara mengenai teori dasarnya. Mungkin segitu aja cukup untuk teori dasarnya. Untuk pengenalan mengenai hipnotis itu apa. Jadi teman-teman tidak perlu takut dengan yang namanya hipnotis. Seperti tadi contoh ya, kita ajak orang karena dia takut. Dia mungkin punya pikiran buruk ke kita. Dia pikir, nanti kita akan takut dirampok, diapain. Karena mereka tidak ada belum kenal sama kita. Ya, dan sudah kita kasih tahu duluan mau hipnotis, mereka takut. Seperti itu. Oke, sekarang gini. Saya akan mempraktekkan metode hipnotis seperti apa. Apa yang bisa dilakukan oleh hipnotis. Sebenarnya alam bawah sadar itu mendominasi kehidupan kita. Sebenarnya seperti itu. Nanti akan saya, dan luar biasa. Nanti saya akan tunjukkan. Oke, Ki Kumbang. Sekarang ini relax, semua santai, pasrah aja. Ki Kumbang bersedia untuk dihipnotis. Ya, bersedia. Oke, dari dalam hati memang mau dihipnotis. Ya, mau. Oke, jadi kita sambil belajar ya. Iya, betul. Satu tambahan lagi, kalau orang mau belajar hipnotis, selain menguasai teori, dia harus praktek. Kalau dia sudah praktek, dia akan mengerti, dan dia harus dihipnotis. Jadi dia tahu hipnotis itu apa, tidak blank. Ibarat orang yang bicara durian rasanya seperti ini, tapi dia tidak pernah makan durian. Jadi dia harus makan durian itu.
Seperti itu ya, teman-teman. Sekarang Ki Kumbang begini. Tangan seperti ini. Begini oke, ya. Betul ya. Sekarang matanya dipejamkan, yang lain relax. Relax, relax, relax. Matanya dipejamkan. Saya minta konsentrasi dan fokus ya. Oke. Sekarang gini. Dengarkan sugesti tadi saya ya. Ki Kumbang, kalau mengerti, anggukan kepala. Oke. Visualisasikan di dalam pikiran Anda. Tangan Anda nyata di pikiran Anda. Beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas. Lihat tangan Anda di pikiran Anda. Oke. Sekarang dengarkan kata saya. Saya mempunyai suatu plakban. Plakban ini saya lilitkan di jari Anda. Bayangkan di pikiran Anda. Plakban yang kuat sekali. Plakban sangat kuat, kuat, kuat. Saya lilit berkali-kali sampai plakban itu habis. Bayangkan kencangnya, kuatnya. Saya tekan. Saya benar-benar kuatkan. Lilit, lilit. Saya kuat. Bayangkan di pikiran Anda, beri cahaya yang jelas, beri warna yang jelas. Oke. Sekarang tangan Anda sudah terkatup atau terkunci oleh lilitan lakban yang saya lilitkan di jari Anda. Apapun yang Anda lakukan, seberapapun usaha yang Anda lakukan untuk membuka tangan ini, Anda tidak akan bisa membukanya. Anda boleh percaya, boleh tidak. Tetapi nanti saat saya katakan Anda boleh coba buka, bayangkan terus di pikiran Anda, ini tidak akan bisa saya buka atau Ki Kumbang buka sampai saya kembalikan seperti semula. Beri cahaya yang jelas, beri warna yang jelas, lihat tangan Anda di dalam pikiran Anda. Jangan buka matanya sampai saya suruh buka. Sekarang perlahan-lahan Ki Kumbang coba buka. Semakin Ki Kumbang coba buka, semakin tidak bisa. Semakin Ki Kumbang coba buka, semakin lengket. Ki Kumbang boleh coba berusaha, semakin berusaha anehnya semakin tidak bisa. Silakan coba dibuka. Dibuka semakin terasa berat sekali. Semakin coba dibuka semakin sulit. Sekarang usahakan lebih keras lagi, coba buka. Semakin berusaha dibuka, semakin susah. Semakin dicoba buka, semakin tidak bisa. Oke, buka matanya. Coba lihat, terbuka apa enggak? Apa yang dirasa? Nempel. Nempel. Oke, sekarang sudah kembali seperti semula. Coba buka. Oke, ini adalah tahap pertama. Jadi ada step-stepnya. Ini yang saya maksud sugestibilitas tes. Suggestibility test. Tadi lo paksa buka, susah. Bagus, itu fokus lo udah bener. Tetap usahain kayak gitu ya. Itu udah bener. Berarti lo tergolong orang sugestibilitasnya ada A, B, C. Lo tergolong yang A. Oke. Sekarang kita masuk ke tahap yang kedua ya. Sekarang saya minta tangannya begini satu. Nah. Tutup matanya. Acukan yang ada di sekitar Anda, fokus pada kata-kata saya saja. Jangan dipikirin yang ada di luar, fokus pada kata-kata saya saja. Bayangkan, tangan yang saya sentuh ini, tangan Anda yang saya sentuh ini adalah sebuah besi. Bayangkan di pikiran Anda, beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas. Sebuah besi itu, tangan Anda berubah menjadi sebuah besi. Bayangkan pikiran Anda. Layaknya sebuah besi ini tidak akan bisa Anda bengkokkan. Anda boleh percaya, boleh tidak. Semakin Anda berusaha membengkokkan tangan Anda tidak akan bisa. Karena tangan Anda sudah saya rubah menjadi besi. Semakin Anda mencoba membengkokkan tangan Anda, semakin tidak bisa. Anda boleh percaya atau tidak, semakin Anda berusaha semakin sulit. Semakin Anda berusaha semakin sulit. Sekarang, Anda boleh coba bengkokkan perlahan-lahan. Bengkokkan tangan Anda. Semakin Anda coba, semakin sulit. Semakin Anda coba, semakin sulit. Semakin kuat Anda mencoba, semakin sulit. Silakan Anda mencoba. Silakan Anda mencoba. Semakin Anda kuat, semakin sulit. Terus, paksakan Anda. Paksakan. Semakin Anda coba, semakin sulit. Paksakan. Ini sebuah besi. Sebuah besi. Bayangkan di pikiran Anda.
Semakin Anda coba, semakin tidak bisa. Anda boleh tambah tenaga, paksakan terus, tidak apa-apa, terus paksakan. Semakin Anda mencoba, semakin sulit. Semakin Anda paksakan, semakin sulit. Oke, buka mata ya. Sekarang lihat. Sekarang tangan Anda bisa Anda tekuk, bengkokkan. Silakan. Oke. Itu yang saya namakan sugestibilitas. Sugestibilitas. Ya, sugestibility test. Jadi untuk mengetahui seberapa kuat sugesti Anda. Jadi dalam dunia hipnotis itu ada orang yang tipenya moderat atau ada yang sulit gitu loh. Moderat itu normal atau yang mudah. Anda tergolong yang mudah dihipnotis karena Anda itu mampu berkonsentrasi atau fokus apa yang saya katakan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk melakukan proses hipnotis, behind the scene-nya yang biasa teman-teman lihat di pertunjukan hipnotis itu tidak ditampilkan. Tapi di sini saya tampilkan. Kenapa? Karena ini edukasi. Jadi biar teman-teman tahu. Oke. Sekarang mungkin duduknya bisa lebih dekat ke sini. Hadapnya ke saya. Oke. Sebelum saya lanjutin, tadi apa yang dirasa pas saat bengkokan? Keras. Keras. Kaku. Tapi yang ada di pikiran apa terasa bengkok sebenarnya, tapi pas dilihat enggak? Atau gimana? Perasaannya sih kayaknya mau ngebengkokin, tapi nggak bengkok-bengkok. Oke, bagus. Sip. Sekarang gini ya. Kita masuk ke sesi hipnotis ya. Nah, ini sudah masuk tahap hipnosis ya teman-teman ya. Saya sudah melihat sugesti dari Ki Kumbang ini bagus. Jadi saya bisa menghipnotis dia. Topinya boleh dilepas. Oke. Kita taruh yang nyaman dulu biar nggak terbang. Oke. Sekarang gini, fokus ya. Ki Kumbang fokus di sini. Bayangkan di sini ada sebuah pusaran. Oke, saya bikin angkat tinggi. Fokus. Bayangkan di sini ada sebuah pusaran. Pusaran yang berjalan makin cepat, makin cepat. Pusaran ini akan bergerak semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Seiring berjalannya tangan Ki Kumbang menuju wajah Anda. Dan lucunya, semakin dia mendekat ke wajah Anda akan semakin ngantuk. Rileks sekali. Semakin tangan ini mendekat ke wajah Anda, ini akan semakin ngantuk. Anda semakin sulit menahan mata Anda, pedih sekali untuk nahan. Semakin Anda paksa, semakin ngantuk. Ngantuk sekali. Ngantuk sekali. Rileks, rileks, rileks. Terus, bagus. Rileks. Rileks. Tetap tutup matanya, jangan dibuka. Tetap masuk ke dalam alam bawah sadar Anda. Masuki alam bawah sadar Anda jauh lebih dalam, jauh lebih lelap dari sebelumnya. Hitung mundur dari 10 hingga 1. Setiap hitungan membuat Anda menjadi jauh lebih rileks. Hitung dalam hati 10, 9, 8, 7, 6, rileks sekali. 5, 4, 3, 2, begitu Anda mendengar 1, rilekskan pikiran Anda. 1, rileks, bagus sekali. Rileks, rileks, bagus, bagus. Jangan pedulikan yang ada di sekitar Anda, hanya pedulikan apa yang saya katakan. Oke? Sekarang saya minta Ki Kumbang, jika mengerti anggukan kepala. Oke, Ki Kumbang, saya minta Anda untuk melihat di depan pikiran Anda, beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas. Kalau di depan Anda itu ada sebuah tangga yang semakin menurun, tangga turun. Dan pada dasar tangga tersebut ada sebuah pintu. Bayangkan di pikiran Anda, beri cahaya yang jelas, beri warna yang jelas, pintu yang berwarna merah. Rasakan tangga kayu itu, terbuat dari kayu. Saat Anda menuruninya, Anda akan semakin rileks. Jauh lebih dalam, jauh lebih lelap dari sebelumnya. Bayangkan di pikiran Anda turuni tangga itu perlahan-lahan.
sampai Anda menyentuh pintu tersebut, itu adalah pintu alam bawah sadar Anda. Jadi, ketika Anda membuka pintu alam bawah sadar Anda mempersilahkan apapun yang saya katakan akan menjadi nyata di pikiran Anda sampai saya kembalikan lagi seperti semula. Jadi, apapun yang ada di depan Anda atau yang saya katakan akan menjadi nyata di pikiran Anda. Anda boleh percaya, boleh tidak, tetapi semakin Anda mencoba, apapun yang saya katakan akan menjadi nyata di pikiran Anda. Karena alam bawah sadar Anda sudah mengizinkan. Silakan buka pintu itu, masuk ke alam bawah sadar Anda. Silakan. Masuklah ke alam bawah sadar Anda. Oke, sekarang dengarkan sugesti saya. Ini adalah sugesti untuk Anda. Ini adalah sugesti untuk alam bawah sadar Anda. Ki Kumbang, Anda akan melupakan angka 7. Angka 7, lihat yang jelas di pikiran Anda. Bentuknya. Angka 7. Pindahkan ke sebelah kiri Anda. Anda buang dulu. Anda simpan untuk sementara angka 7. Sebelah kiri Anda. Oke? Saya minta Anda simpan di sebelah kiri Anda. Jangan Anda keluarkan. Anda simpan di alam bawah sadar Anda. Jadi, apapun yang saya katakan, nanti saat saya bangunkan Anda, saat saya suruh hitung angka, Anda tidak akan bisa menyebut angka 7. Anda tidak akan ingat dengan angka 7. Sugestinya jelas? Oke. Sekarang, perlahan-lahan, buka mata Anda. 3, 2, 1. Oke. Gimana rasanya? Relax ya kan. Relax ya? Oke, relax. Jadi hipnotis nggak menakutkan kan? Bukan tidur kan? Bukan. Rasanya seperti apa tahu? Tahu. Ibarat kita posisi meditasi. Betul. Oke. Melepaskan ya beban lah. Beban, betul. Oke, Ki Kumbang. Sekarang gini, Ki Kumbang ini pasti sekolah kan? Iya. Oke. Pasti pernah belajar berhitung. Oke. Boleh nggak tunjukin ke teman-teman? Boleh lah. Silakan berhitung dengan jari misalnya. Saya minta Ki Kumbang nggak usah susah-susah deh, dari 1 sampai 10 coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habis 6. Oke, dicoba diulang lagi. Oke, silakan. 1. Coba nggak apa-apa, silakan diulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya. Ya, terus ini 8, 9, 10. Oke, coba diulang lagi. Tunjukin ke teman-teman tangannya gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Oke, sekarang Ki Kumbang lihat saya. Tarik nafas yang dalam, keluarkan dari mulut. Relax, enak ya? Relax, bagus. Tarik nafas yang dalam, buang dari mulut. Wah, relax banget. Tangan relax saja, ini jangan. Relax. Tarik nafas yang dalam, buang dari mulut. Sekali lagi, relax. Tarik nafas yang dalam. Sekali lagi yang dalam, tarik. Tidur. Masuki alam bawah sadar Anda jauh lebih dalam, jauh lebih gelap dari sebelumnya. Terus menghitung dalam hati dari 10 hingga 1. Tiap hitungan membuat Anda semakin rileks, semakin nyaman, bergairah saat nanti saya bangunkan kembali seperti semula. Oke, Ki Kumbang, dengarkan sugesti dari saya. Sekarang ambil kembali angka 7 yang ada di pikiran Anda tadi, yang di sebelah kanan Anda, sebelah sini. Saya kembalikan lagi ke pikiran Anda. Jadi saat nanti saya bangunkan, Anda akan dalam keadaan sangat bahagia, senang, luar biasa. Hidup penuh semangat, kebahagiaan luar biasa. Jadi angka 7 sudah kembali keadaan semula, Anda akan bisa mengatakan angka 7 lagi seperti semula. Jika mengerti, anggukkan kepala. Oke?
sebentar lagi saya akan bangunkan Anda. Anda akan sangat segar. Anda akan sangat bersemangat. Anda akan siap menjalani kehidupan Anda dengan sebaik-baiknya. Bahkan Anda akan lebih bersemangat dari sebelum bertemu dengan saya. Oke, sekarang hitung 1 sampai 3. Setiap hitungan membuat alam bawah sadar Anda semakin menguat dan Anda akan kembali sadar. Lupakan semuanya. 3, 2, 1. Bangun. Oke. Ya. Udah. Coba hitung. Bisa hitung. Nah, ya. Hitung sampai berapa? Sampai 10 dong. 10. Bisa dong, sekolah kan? Iya. Aduh, masa nggak bisa? Oke, kita coba dulu. Ya, coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Keren. Sekarang ngomongnya asik. Sekarang saya tanya Ki Kumbang. Ini kita ngomong fair-fairan aja. Saya tidak tahu tadi itu berhasil atau tidak. Yang tahu Anda. Karena saya cuma menuntun Anda ke alam bawah sadar Anda. Apakah Anda merekayasa? Enggak. Apa yang tadi dilakukan dari awal sampai akhir? Apakah ada rekayasa? Nggak ada. Anda berani bersumpah? Sumpah. Oke, teman-teman, berarti ini berhasil. Dan saya sudah melihat sebenarnya tadi tatapan mata Ki Kumbang itu tatapan mata orang yang sudah dalam kondisi alam bawah sadar gitu. Jadi saya yakin sebenarnya tadi itu bukan rekayasa. Teman-teman, kalau teman-teman nggak percaya, silakan teman-teman kasih orang yang ke saya untuk saya lakukan hipnotis seperti ini. Jadi sebenarnya ya, saya boleh berkata jujur, ini tidak ada trik atau rekayasa sama sekali. Alam bawah sadar itu luar biasa. Banyak hal yang bisa kita lakukan atau kita gali jika kita memasuki alam bawah sadar itu. Makanya saya sering mengatakan kepada teman-teman untuk belajar meditasi. Karena kondisi seperti tadi itu adalah kondisi meditasi. Ki Kumbang bukan tidur. Kalau Ki Kumbang tidur, Ki Kumbang itu tidak bisa dengar saya ngomong. Tidak akan bisa manggut. Itu tidak akan bisa. Jadi itu ya yang dimaksud alam bawah sadar. Sama seperti kita sedang bermeditasi, relaksasi. Seperti itu ya. Jadi Ki Kumbang paham nggak? Sampai di sini. Jadi yang saya maksud, kita belajar teori, kita harus belajar praktek. Itu benar apa nggak? Benar. Benar ya? Benar banget. Nah, jadi itu yang kita maksud edukasi ya teman-teman ya. Tapi saya harus kasih tahu, ini tidak ada rekayasa, saya berani jamin 1000%. Gitu loh. Kalau teman-teman tidak percaya, boleh satu orang bawa ke saya. Karena pada dasarnya, orang akan takut dihipnotis. Benar nggak? Benar ya? Ki Kumbang aja contohnya tadi saya iseng, sebelum saya ke WC, sebelum mau praktek ini, saya ke WC sebentar, saya bilang, coba Ki Kumbang tanya orang itu mau nggak dihipnotis. Saya nggak berharap Ki Kumbang yang dihipnotis. Kenapa? Karena saya tahu mungkin orang akan bilang ini rekayasa. Ya. Benar nggak? Jadi saya boleh menunjuk Ki Kumbang, silakan. Jadi tidak ada rekayasa. Nggak ada rekayasa, saya juga berani sumpah. Iya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi alam bawah sadar itu luar biasa. Mungkin suatu saat saya akan bisa bikin video yang lebih menarik lagi. Jadi apa yang saya lakukan barusan itu adalah stage hypnosis atau hipnotis panggung. Biasa untuk entertain. Untuk menghibur. Ada lagi level yang di atasnya, itu adalah paling basic sebenarnya Ki Kumbang. Untuk bermain-main, itu stage hipnosis. Di atasnya itu adalah hipnoterapi. Ya, jadi yang kita praktekkan itu adalah stage hipnosis. Oke, begitu aja teman-teman. Mudah-mudahan nanti akan ada video edisi selanjutnya jika video ini rame. Ya, makasih banyak nih pengalamannya nih. Nanti kita akan bicara setelah ini, kita akan bicara lagi teorinya. Jadi Ki Kumbang, mungkin sebentar deh, saya kasih waktu Ki Kumbang, ada yang mau ditanyakan nggak setelah tadi proses hipnosis mungkin? Atau perasaannya, silakan. Ya, setelah yang tadi ini sebelum dihipnotis ya, hipnotis, kenapa sekarang jadi saya kayak lebih semangat gitu ya? Lebih semangat ya? Iya. Nah itulah sugesti yang masuk saya tanamkan. Nah itu kalau di dunia hipnoterapi, itu bisa kita pakai untuk menghilangkan fobia saat kondisi hipnotis. Tetapi apa yang saya lakukan kepada Ki Kumbang barusan, teknik hipnotisnya itu yang dinamakan rapid induction. Rapid induction. Ya, jadi induksi cepat. Jadi saya misalnya kejut seperti tadi, tangan. Saya akan melakukan di saat yang Anda tidak duga. Nah, saat Anda menarik nafas, saya kagetkan dan tidur, sugestinya gitu. Nah, itulah rapid induction. Kalau orang yang pakai hipnoterapi, dia tidak menggunakan teknik ini.
biasanya mereka akan relaksasi. Jadi disediakan kayak kursi ya, kursi untuk bisa sandaran, relaksasi, akan menggunakan pendulum. Bisa pendulum tahu yang jam ya, atau pendulum yang ini tak ya, yang kayak tak. Ini itu juga bisa membawa kalau bawah sadar seperti itu ya. Oke, itu siap. Saja mungkin Ki Kumbang sudah selesai, nggak ada pertanyaan? Sudah selesai ya. Jadi hipnotis seperti itu sebenarnya. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, 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 rahayu.